Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan beribu-ribu nikmat, kesehatan, kesempatan hingga hidayah dalam nikmat hidup. Pantaslah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat berikan salam ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Perkenalkan Bapak dan kawan-kawan sekalian, nama saya Haryanto Rambe. Saya jurusan Manajemen Dakwah semester 6, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Abdari Padang Sidempuan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memenuhi mata kuliah tugas dari fikih kontemporer. Dosen pengampunya yaitu Bapak Zilfaroni Essos MA. Baiklah, judul saya di sini, saya dari kelompok 3, yaitu asuransi syariah. Berbicara tentang asuransi, terutama asuransi syariah. Ketika dikatakan dengan asuransi syariah, tentunya ada yang tidak syariah, ada yang syariah. Syariah artinya Islami. Jika suatu barang ataupun suatu benda, suatu lembaga, seperti yang diucapkan oleh Buya Yahya, ketika suatu lembaga itu mempunyai label syariah, insya Allah sistemnya itu adalah sistem Islami. Makanya dibuat label syariah, itu supaya kita memandang bahwa ini syariah tentang Islami. Di samping asuransi syariah ada juga asuransi konvensional, di mana asuransi tersebut memang agak berbeda sistemnya dengan asuransi syariah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di paling bawah ayat ini, di ayat terakhir, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, dan saling tolong menolonglah kamu dalam berbuat kesabaran. Jadi ini menjadi landasan utama kenapa asuransi ini sangat penting kepada masyarakat. Tentunya di sebuah masyarakat tidak lepas dari saling tolong-menolong antara masyarakat itu sendiri. Jadi asuransi ini sangat diperlukan guna menyongsong kehidupan masyarakat, bahwasanya tidak bisa masyarakat itu tetap stabil, kondisi ekonominya, kondisi fisiknya dalam bekerja dan sebagainya, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari makan, mulai dari menghidupi keluarganya, dalam bersekolah dan sebagainya. Inilah peran asuransi ini sangat berguna kepada masyarakat. Bahwa asuransi ini ada juga asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Kawan-kawan sekalian, bahwa asuransi syariah ini banyak sekali perbedaan pendapat dari ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Bahkan ada beberapa ulama mengatakan bahwa asuransi itu tidak ada yang syariah, walaupun labelnya itu syariah. Gitu. Jadi asuransi, sebelum jauh-jauh, asuransi adalah sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko di mana yang akan datang, di mana pihak yang tertanggung akan membiayai premi guna mendapat ganti rugi dari pihak penanggung. Bahwasanya fungsi dari asuransi ini adalah sebagai pengalih resiko yang dilakukan dalam sebuah masyarakat ataupun dalam perjanjian.
Bahwasanya asuransi syariah ini terdapat akad di dalamnya, di mana ada perjanjian-perjanjian yang telah disepakati antara perusahaan dan orang yang meminjam ataupun orang yang terlibat dalam asuransi syariah tersebut. Jadi ada beberapa perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Yang pertama, asuransi konvensional, dana dipakai membayar klaim disimpan di perusahaan. Dana yang kita kirim, dana yang kita transfer ke perusahaan akan diklaim dan disimpan di perusahaan itu sendiri. Ini dia dalam asuransi syariah. Jadi itu di asuransi konvensional. Jadi ada perbedaan di asuransi syariah. Dana yang itu disebut dengan dana tabaruk. Kita mengirim dana kepada perusahaan, itu namanya dana tabaruk. Yang dimana ini akan disimpan di rekening sendiri yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Sedangkan di asuransi konvensional itu dipegang oleh perusahaan. Baru yang kedua, ketika kita transfer dana yang kita transfer itu kepada perusahaan akan menaruh dana itu di tempat manapun sesuai dengan perusahaan, sesuai dengan peraturan dari perusahaan itu sendiri. Itu dari asuransi konvensional. Tetapi kalau dia asuransi syariah, hanya boleh di instrumen ataupun dana itu akan ditempatkan ataupun digunakan sebagainya itu di syariat Islam saja. Ada pembeda antara konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional itu dilakukan di tempat-tempat yang memang ditetapkan oleh perusahaan. Tapi di asuransi syariah itu ditempatkan di tempat syariah. Yang ketiga, perbedaannya antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional tidak mempunyai fitur wakaf. Ini tidak ada fitur wakaf di asuransi konvensional. Di asuransi syariah itu mempunyai fitur wakaf yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang produktif kepada segala karyawan, dan fitur wakaf ini sangat berguna dalam menjaga citra nama syariah dan juga untuk gimana supaya dana itu tersalurkan tanpa harus ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Begitu kira-kira. Jadi secara singkatnya bahwa konvensional ini adalah transfer risiko dari asuransi konvensional, itu transfer risiko. Sedangkan istilah di asuransi syariah itu namanya adalah tolong menolong atau tabaruk. Dasar hukum asuransi di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 atau Undang-Undang Perasuransian. Bahwasanya pemerintah sudah membuat, ketika dia diatur dalam undang-undang, waktu itu sudah resmi bahwa asuransi itu sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, yaitu Undang-Undang Perasuransian. Jadi dalam asuransi syariah, terutamanya di asuransi jiwa, mekanisme asuransi jiwa syariah menerapkan beberapa prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini yaitu dalam kesepakatan ataupun akad yang akan diterima ataupun disodorkan kepada segala aspek stockholder dalam asuransi itu. Prinsip-prinsipnya yang pertama adalah tolong menolong. Bahwa seperti Al-Quran Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bahwasanya ketika asuransi itu lebih mengedepankan tolong menolong, maka itu akan lebih baik daripada asuransi konvensional, karena lebih mengharapkan imbalan, ataupun memang bukan mengharapkan imbalan, tapi mengharapkan untung yang didapat, bukan
semata-mata adalah sebagai tolong-menolong sesama manusia dalam kesulitan dan kesempitan. Jadi prinsip yang pertama dalam asuransi jiwa yaitu adalah tolong-menolong. Ya, kepada Bapak dan kawan-kawan sekalian, yang kedua adalah prinsip adil. Bahwasanya di asuransi syariah prinsip yang dijalankan ataupun yang diterapkan itu adalah prinsip adil antara lembaga dengan segala masyarakat yang ikut dalam perasuransian, bahwa ini sudah disepakati melalui akad dan sudah menjadi sebuah perjanjian bahwa di dalamnya haruslah ada keadilan. Yang ketiga adalah kerelaan, bahwa di asuransi ini sebenarnya adalah simbiosis mutualisme, sama-sama menguntungkan. Jadi kerelaan sangatlah tidak hanya harus ada keterpaksaan. Jadi di sini aspek keterpaksaan haruslah dibuang-buang dalam asuransi syariah karena akan menyebabkan kegagalan ataupun akan mengakibatkan ketidakefektifan dalam berjalannya perasuransian dalam asuransi syariah. Jadi aspek yang paling utama adalah tidak ada aspek keterpaksaan. Jadi inilah prinsip-prinsip kerelaan yang harus diketahui ataupun diterapkan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah prinsip keikhlasan. Bahwasanya di asuransi ini memang betul-betul jika ingin mengharapkan ridhonya Allah harus prinsip keikhlasan. Ikhlas dalam memberi, ikhlas dalam menerima. Bahwasanya bukan semata-mata hanya memandang satu kesalahan dan melupakan beribu-ribu kebaikan, bukan. Tapi aspek keikhlasan dan kerelaan sangat diuntungkan di sini dalam berjalannya dan dalam majunya perusahaan, terutamanya asuransi syariah ini. Ketika kita sedang ikhlas, maka apapun, bahkan ketika dana kita hilang sekalipun, bahwa kita berharap mungkin kembali, ketika kita ikhlas, insya Allah akan menggantinya. Bahwasanya aspek keikhlasan ini dalam prinsip-prinsip ini sangat diperlukan dan diterapkan. Prinsip-prinsip yang membedakan juga yaitu prinsip terbebas dari riba. Di sini berbeda dengan dijelaskan asuransi syariah, berbeda dengan asuransi konvensional yang lebih mengutamakan riba, yang ketika semakin banyak dana yang dikumpulkan otomatis riba juga akan semakin besar, laba perusahaan juga semakin banyak. Bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika seorang kita semakin banyak di situ, semakin ramai, maka riba ataupun dana yang dapat perusahaan akan semakin besar. Jadi berbeda dengan asuransi syariah, menghindari riba. Selanjutnya adalah mengurangi perjudian, karena ketika dia berkaitan dengan uang, maka perjudian pun akan semakin dekat. Maka untuk menjaga itu, maka jauh-jauh dari situ, ataupun maksudnya jauh-jauh dari asuransi konvensional. Kita lebih mengutamakan atau menyarankan kepada asuransi syariah. Karena asuransi syariah, walaupun sebenarnya banyak para ulama yang mengatakan bahwa asuransi itu tidak ada syariah, tapi asuransi itu ketika berlabel syariah otomatis akan lebih baik dari asuransi konvensional. Selanjutnya ada mungkin terakhir prinsipnya itulah menghindari ketidakpastian atau gharar. Bahwa banyak sekali asuransi-asuransi ataupun yang tidak ilegal atau yang ilegal, bahwa ketidakpastian kurang, bahwa banyak asuransi-asuransi yang lebih membodoh-bodohi pasien atau membodoh-bodohi karyawan. Jadi asuransi menghindari ketidakpastian, bahwa asuransi syariah lebih dijamin dalam pengamanan ataupun lebih terjaga dari asuransi-asuransi yang lainnya. Konsep dasar tapakul, bahwasanya tapakul adalah memberikan kompensasi atas kerugian finansial yang diderita oleh seseorang atas suatu musibah yang dideritanya. Di Indonesia, sebutan bagi asuransi yang belum sesuai syariat disebut sebagai asuransi konvensional. Sedangkan sesuai syariat di Indonesia disebut sebagai asuransi syariah. Jadi pendirian perusahaan takaful adalah berkesinambungan
adalah kesinambungan usaha para ulama dalam mewujudkan suatu institusi jaminan perlindungan terhadap diri dan harta yang selaras dalam hukum Islam. Jadi dari ulama mendirikan supaya selaras dengan hukum Islam, terutamanya yang ada di Indonesia, yaitu yang melibatkan masyarakat yang harus terhindar, yang sesuai dengan prinsip pilihan asuransi syariah tadi, sesuai dengan syariat Islam, menghindari perjudian, menghindari riba, prinsip keikhlasan, dan sebagainya. Banyak sekali perbedaan pendapat antara para ulama. Banyak juga ulama yang mengatakan bahwa asuransi adalah haram. Tapi ada yang mengatakan para ulama asuransi boleh. Jadi asuransi syariah sangat penting dalam memperbaiki kehidupan umat pada zaman ini. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian materi dari asuransi syariah. Jika ada kesalahan itu datang dari saya sendiri, dan jika ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.